Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disadari, 5 benda ini membuat tagihan listrik rumah kamu melonjak tinggi, 2 di antaranya harus diganti barang baru. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi tips bagaimana cara pemakaian untuk menghemat listriknya. Kalau tidak ada uang untuk menggantinya, alangkah bijaklah cara pemakaiannya. Tonton video ini sampai selesai ya. Saat pandemi COVID-19 banyak masyarakat Indonesia mengeluhkan tingginya tagihan listrik. Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan ada banyak laporan dan keluhan masyarakat soal lonjakan tagihan listrik. Bahkan lonjakan yang terjadi ada yang hingga ribuan %. Kenaikan tagihan listrik ini sebenarnya diakibatkan juga oleh beberapa kebiasaan sepele pemilik rumah saat memakai barang elektronik miliknya. 1. Tak menggunakan lampu hemat listrik. Lampu menjadi salah satu item yang bernilai besar pada tagihan listrik. Banyak orang tak menyadari jika memakai lampu hemat listrik maka akan berpengaruh pada tagihan yang harus dibayar. Tak ada salahnya untuk mulai cerdas memilih lampu hemat listrik. Meski harganya agak mahal dibanding lampu lainnya, tapi lampu hemat listrik akan menekan jumlah tagihan tiap bulannya. 2. Tak melepas colokan rice cooker dengan alasan ingin menyantap nasi dalam keadaan hangat. Beberapa orang memilih untuk terus mencolokkan rice cooker setelah nasi matang. Namun tahukah kamu, jika hal itu ternyata bisa menjadi pemicu naiknya tagihan listrik? Jika memang menginginkan nasi hangat sebelum makan, ada baiknya untuk mengukusnya jelang waktu makan. 3. Penggunaan pendingin ruangan. Cuaca yang panas pasti membuatmu untuk ingin terus menyalakan pendingin ruangan. Air conditioner atau kipas angin akan terus diputar. Bahkan sampai kamu terlelap dan bangun tidur, AC maupun kipas masih terus menyala. Hal itulah yang menjadikan tagihan listrik tiap bulan melonjak tinggi. 4. Kulkas lama. Kulkas lama atau jadul ternyata membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi. Daya yang dibutuhkan bahkan hampir 75% daripada kulkas baru. Jika memang ada anggaran lebih, tak ada salahnya untuk menggantinya dengan kulkas baru. Hal ini untuk menekan tagihan yang melonjak tinggi yang harus dibayar tiap bulannya. 5. Televisi lama. Model tabung TV lama yang menggunakan tabung ternyata salah satu benda elektronik yang menyerap banyak daya listrik. Dibanding TV tabung, LED TV mampu menghemat daya hingga 50% loh. Memang harga LED TV jauh lebih mahal, namun hal itu untuk menghemat tagihan yang harus kamu bayar tiap bulan. Mengganti TV tabung dengan LED TV mungkin bisa dipertimbangkan. Pemilihan kulkas yang kurang tepat ternyata bisa menjadi penyebab daya. Agar tak boros, simak tips penghematan listrik dari lemari es. Berhemat listrik dalam pemakaian lemari es. Pertama dapat dilakukan dengan cara memilih produk. Semakin hari orang semakin sadar akan penghematan energi, sehingga produk elektronik pun dibuat hemat listrik. Demikian juga lemari es. Produk lama umumnya masih menggunakan kompresor yang berdaya besar. Kalau mau berinvestasi, belilah produk lemari es baru. Memang kita harus mengeluarkan dana ekstra di awal, namun dalam jangka panjang, biaya listrik dapat dihemat dan fungsi pendingin pun lebih optimal. Untuk pemakaian listriknya sendiri, penghematannya bisa mencapai 50%. Kedua, kita dapat berhemat melalui cara kita menggunakan dan merawat lemari es. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita jadikan kebiasaan. 1. Setiap kali kita membuka pintu lemari es, 30% udara dingin akan keluar. Kemudian lemari es akan berusaha mendinginkan udara di dalamnya lagi. Karena itu bukalah lemari es seperlunya. Misalnya,
Saat memasak, keluarkan semua bahan makanan sekaligus di awal. Jangan sedikit-sedikit membuka tutup lemari es hanya demi satu bumbu, misalnya 2. Udara dingin akan keluar lewat celah-celah di karet pintu lemari es. Periksa kondisi karet ini secara reguler. Segera ganti kalau ada yang pecah. 3. Aturlah suhu di dalam lemari es sehingga energi tidak terbuang percuma. Temperatur cukup di angka 3 sampai 6 derajat Celcius, sedangkan di kotak pembekunya, atur di angka 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Suhu yang terlalu dingin pun akan membuat makanan jadi rusak. Bersihkan kompresor setidaknya 2 kali setahun. Mesin yang diselimuti debu harus bekerja lebih keras. 4. Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan di lemari es. Uap panas pada makanan akan membuat lemari es bekerja lebih keras untuk mendinginkannya. Selain itu, biasakan menyimpan makanan dalam keadaan tertutup, karena lemari es juga akan bekerja lebih keras. Menghilangkan uap air yang berlebih ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.